sejak Habib Ali Asakron. Kalau mereka ini bingung, mereka ini katanya nasabnya kemana katanya. Ini sepertinya yang dimaksud mereka itu kayaknya saya ini gitu. Surat Wali Songo gitu. Itu jadi begini ya Bib, kami Surat Wali Songo itu hanya bingung, tapi bukan tidak jelas, tidak seperti nasab Pahlawi yang gelap. Kalau Wali Songo itu jelas, hanya saja mungkin karena dulu di Nusantara ini banyak kerajaan, sehingga dari setiap kerajaan yang punya hubungan dengan Wali Songo itu akan mendokumentasikan keturunannya, mau dari laki-laki maupun dari perempuan, sebagai salah satu daripada keluarganya, pada keluarga kerajaan. Mungkin itu ada sebagai pengakuan keluarga. Contoh misal Sunan, misalkan ini aja Sunan Gunung Agung misal. Nah, Sunan Gunung Agung ini ibunya itu dari Raja Pasai, jadi ayahnya ini istrinya dari kerajaan Pasai misal. Terus neneknya, artinya istri dari kakeknya itu dari Raja Kelantan misal. Nah, maka kerajaan Kelantan itu akan menuliskan keturunannya yang masih dianggap sebagai salah satu bagian dari keluarganya di dalam catatan silsilah keluarga mereka sebagai pengakuan keluarga gitu. Jadi si Sunan Gunung Agung ini di kerajaan Pasai dituliskan, dicantumkan sebagai keturunan Pasai. Di kerajaan Thailand juga dicantumkan sebagai keluarga dari kerajaan Thailand gitu. Seolah bernasab ke sana. Tapi saya kira mungkin itu hanyalah sebatas pengakuan keluarga gitu, keluarga kerajaan. Pada akhirnya ada sedikit bingung, itu ini yang jalur laki-lakinya kemana ya, nah gitu, kayak gitu ya Beb ya. Tapi kalau mereka para Wali Songo itu zuriat Ahlul Bait, itu udah jelas ya, sudah jelas. Nah, hanya saja memang di zuriat Wali Songo, manusia Wali Songo memang apa namanya, seperti itu kayak tadi gitu, kita tidak bisa mengetahui yang dari jalur laki-lakinya yang mana. Tapi yang jelas datanya sekarang sudah lengkap, bukti sejarahnya ada, manuskripnya tua-tua yang sejaman pun banyak gitu Beb. Oke, yang kedua saya ingin meneruskan penjelasan mengenai silsilah Wali Songo yang kemarin, konten yang kemarin. Gini penjelasannya, mungkin bagi yang pegang manuskrip lebih paham. Jadi kalau menurut penelitian saya, ini saya pribadi ya, yang kemarin juga saya pribadi, udah bahkan saya tegaskan bahwa itu adalah saya pribadi. Menurut saya, jadi Wali Songo itu berasal dari 3 leluhur. Ada yang jalur Musa Al-Kadzim, ada yang melalui jalur Syekh Jumadil Kubro juga ada. Syekh Jumadil Kubro tapi bukan Al-Kadzimi, tapi Al-Husaini. Ada yang Al-Hasani juga ada. Namun kalau untuk Syekh Jumadil Kubro dinisbatkan kepada Al-Kadzimi, itu tidak mungkin. Itu sangat-sangat tidak mungkin, tidak nyambung. Kenapa? Karena datanya Syekh Jumadil Kubro itu udah lengkap, bahkan yang versi lengkapnya ada, bahkan disebut-sebutkan nama-nama istri-istrinya. Jadi seperti itu ya. Terus bagaimana solusinya untuk bisa mengetahui jalur laki-lakinya kemana? Ya nanti akan tes DNA. Bahkan udah sebetulnya. Cuman ini untuk lebih berhati-hati, kita akan melakukan banyak tes DNA untuk bisa membandingkan, untuk bisa kita mempelajari banyak sampel biar lebih akurat gitu ya. Oke.
Sekian dari saya. Oh iya, nanti satu lagi. Kemudian untuk surat wali songo bagaimana? Ditulis nggak? Ditulis. Seluruh surat wali songo itu ditulis. Meskipun memang tidak semuanya. Jadi biasanya kalau yang satu keluarga berkumpul itu biasanya ditulis. Nah, kecuali mereka yang terpencil, misal keluarga Cirebon kemudian hijrah ke Kalimantan. Nah, itu biasanya memang kadang kehilangan jejak ya. Istilahnya kalau kami menyebut itu kepatan obor, kadang kakek-kakeknya ini hilang, nggak ketahuan. Jadi ini laki-laki apa perempuannya nggak ketahuan, itu memang ada tapi sedikit. Tapi kalau untuk satu keluarga, misal keluarga pesantren mana, di situ ada terdiri dari banyak keluarga, itu biasanya utuh ya. Dan di antara keluarga juga mereka tahu ini yang jalur laki-laki, ini yang jalur perempuan, itu tahu. Hanya saja nggak pernah kita mengawal-awalkan mereka yang rezekinya memang terlahir dari jalur perempuan gitu loh ya. Tapi yang jalur Al-Khatib itu nggak mungkin dari Jamal bin Husain bin Mahmud. Pertama ya